وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Serta oleh dosa nyo thang rai hinan serta oleh dosa bapu mupiu pu ba ayatnya najupu asa antakrahu syai'an nyo bari kelhe keput dari rata nyo thang hinan mensyukurkan atas kepayahan dan mensyukur ia atas kesukaan sekira-kira bersabda ia hinan juga hadis Nabi hinan tamu piuh jurayan hinan judakeun. Jadi nikmat yang nujuk oleh Allah Ta'ala perlu untuk kita syukuri. Cobaan-cobaan hidup, kesusahan, kesukaran juga bersyukur. Karena dibalik daripada kesusahan tersebut ada janji pahala yang kejut you bersyukur yang hina bertempat di. Pakan you bersyukur pada musibah, padanya musibah. Karena menyuduh takalan, ada takalan ikalan lima hati li iman. Hina na janji pahala. Walaupun makanya li Rasulullah selalu bersyukur apakah di dalam kesukaan ataupun dalam kesusahan, kepayahan. Lagi ke Nabi ya orangnya natakinan. Alhamdulillahi ala ma asaa wa sarra. Manaji segala puji bagi Allah di atas barang yang telah memberi musibah ia. Asaanyo memberi susah. Asaa bro, mana bro dipandang hanagala ilati. Yang ketiga musibah wasarra, sarra gembira. Po yang truk dari Allah Taala, apakah itu susah ataupun senang, semuanya itu alhamdulillah. Karena menyugembira ataupun menyesenang itu memang nyata-nyata kadir nikmat, menyesusah di balik susah ada janji pahala. Yang pertama, yang kedua di balik susah, alhamdulillah ubi susahnya yang gejuk. Singkira akan ubinan gejuk kan gejuk yang lebih raya ulam. Jadi bersyukur sid ana gejuk yang lebih raya. Menan tak pertempatkan. Bentuk kiban cara tak bersyukur di atas bala, tak bersyukur di atas susah. Yang ke tak banding alhamdulillah yang ke bahasa Aceh tak bergahawat untung ubinan susah gejuk oleh Allah singkira raya alam kenjut tapi hana gejuk yang raya alam makanya dapat bersyukur sid walaupun susah kata boh nya hadis kena ayat teman dan tiadakah firman jalla jalaluh artinya bukankah Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran asa antakrahu syai'an wa yaj'alillahu fihi khairan katsira. Artinya mudah-mudahan bahwa ada kamu benci akan sesuatu dan menjadikan Allah Taala padanya kebaikan yang amat banyak. Asa hampirlah kamu nyo makna mudih tabuh hampirlah kamu itu membenci sesuatu nyo terjemahin mudah-mudahan bahwa kamu benci akan sesuatu dan menjadikan Allah Taala padanya kebaikan yang amat banyak. Artinya mana guna pegang. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, hana tagalak kepada sesuatu yang nijuk oleh Allah, padahal bak nijuk sesuatunya oleh Allah, guna janjikan pahala-pahala yang banyak ke katanya. Dan tiada menamakan dia Allah Taala padanya kebaikan yang amat banyak. Maka yaitu terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan dia waham kamu. Dan tiada menamakan dia Allah Ta'ala padanya kebaikan yang amat banyak, maka yaitu lebih banyak daripada barang yang menyampaikan dia waham kamu. Han gepenan le Allah Ta'ala sabah-sabah nikmatnya banyak, melainkan makna daripada banyak hinan adalah hantruk ukuran dikna mufhum katanya banyak. Jadi mana guna pegang menyo Allah gekun banyak kata-kata banyak nyan banyak ke lagi banyak mufhum bak katanya. Jai tak tahan yang hantruk memupum tapi gejuklah Allah Ta'ala kebaikan yang banyak dan kitanya banyaknya mesti satu tapubut gebi kebaikan 10 satu tapubut gebi kebaikan 70 golem detenan wadakan banyak oleh Allah tahan hantruk mufum katanya sampai tanpa batas gebi banyak oleh Allah jadi makanya kadang-kadang li manusia gebegah
dia itu membenci sesuatu pemberian Allah. Padahal dalam pemberian Allah Ta'ala itu genukjuk kebaikan kejih dengan tanpa batas. Nyo makna kebaikan yang banyak, hana batas. Nyo gubega, yaitu makna daripada banyak hinan terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan waham kamu. Hantruk mufhum gedanyo pe, hantruk muwaham gedanyo pe. Dan dikuatkan perkataan ini bahwasanya nikmat itu tiada kebaikan daripada lazat. Bahwasanya nikmat itu tiada kebajikan daripada lezat, dan barang yang digemarkan dia oleh nafsu dengan menghukumkan tabiat. Jadi yang gekun nikmatnya pakiban ya. Dan bahwasanya nikmat itu kenlah bak semata-mata kelezatan, tiada kebaikan pada kelezatan. Ken bak kelezatan hinan bertinyan kebaikan. Tega bukan kena juk nikmat kan? Dia Allah Ta'ala kena juk ke gedanyo sesuatu kebaikan yang sangat banyak. Apakah bak kelezatan hinan kebaikan? Berarti yang awak tunjuk oleh Allah Ta'ala, awak tunjuk oleh Allah Ta'ala sesuatu yang lezat. Apakah hinan maksudnya kebaikannya? Apakah hinan? Yang kata apa? Dan barang yang digemari akan dia oleh nafsu dengan menghukumkan tabiat. Dan juga apakah sesuatu yang digemari oleh nafsu? Kena pegah. Ini makna tiada kebaikan daripada lezat dan barang yang digemari oleh nafsu dengan menghukumkan tabiat. Jadi segala yang digalak oleh jiwa gedanyo, le sifat bawaan gedanyo yang melekat dalam jiwa gedanyo, apakah hinan yang maksud kebaikan? Sahabat tanyo seolah-olah watakan Allah gebi kebaikan ataupun Allah gelimpahkan nikmat-nikmat kepada gedanyo. Hinan senang terbayang gedanyo. Nikmat hinan sang-sang seolah senang. Lagi senang ai galak le nafsu seolah-olah menang. Kan hinan hidup kebaikan aja. Kan senang bak disenang le nafsu. Tapi kibanti bak suatu perkara yang disenang oleh Allah, walaupun hanya disenang oleh nafsu yang kena kebaikan. Jadi kena pegah kebaikannya patah hidup. Yang hidup kebaikannya kan bak kelezatan, kan bak sesuatu yang digalak oleh nafsu, kan hinan. Dan sesungguhnya dinamakan nikmat itu nyo yang ngendek pegah nikmat. Yang sesungguhnya nikmat itu barang yang dilebihkan ketinggian derajat. Ya, yang kenyan yang hakikat nikmat berarti. Betul bayang tanya wataga nikmat adalah sesuatu yang lezat-lezat itu nikmat. Sesuatu yang galak li syahwat getanyo, li keinginan getanyo, nyan nikmat. Nyan nikmat yang diarahkan oleh nafsu. Adapun nikmat yang sesungguhnya yang sesungguhnya dinamakan nikmat itu yaitu barang yang dilebihkan di dalam ketinggian derajat. Sesungguhnya yang gekun nikmat ahwate gejuknya oleh Allah Ta'ala kepada getanyo ngan sebabnya getanyo manyang derajat. Lagi Allah Ta'ala gejuk ilmu kepada getanyo. Le Allah Ta'ala gejuk iman ke getanyo. Nya tinggi derajat dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan. Nyan ke yang sesungguhnya nikmat gejuk oleh Allah. Nyambang ka. Berarti kan tidak takum 100% jih kan nikmat. Memang jih membantu untuk menjadi taat getanyo nikmat. Kan semata-mata yang nikmat kena pegah ini sesuatu yang lezat-lezat le nafsu gedanyo kan etnan. Tapi yang geken dengan nikmat sesuatu yang gejuk oleh Allah ke gedanyo yang dengan sesuatunya tinggi derajat. Derajat-derajat dalam pandangan Allah. Dan karena demikian itu dinamakan nikmat pada makna ziyadah atau makna daripada nikmat ziyadah lebih. Makanya yang geken dengan nikmat ini sesuatu yang gebilah Allah kepada seorang hamba yang dengan sesuatu tersebut hamba itu menjadi lebih horat, manusia itu menjadi lebih, menjadi afdal, menjadi utama dengan sebab ilmunya, dengan sebab amal ibadahnya, dengan sebab akhlak budi pekerti yang terpujinya, dengan sebab imannya. Kekenaran itu lebih manusia nyo yang hakikat nikmat. Jino gujuk harta kok jai Allah Ta'ala ke gedanyo, tapi akhlak melimang tang. Teman dina teman nikmat menyo nikmat harta tok akhlak hana, ilmu hana, iman kurung, amal kebaikan hana. Nyan ban hino yang gepu makna nikmat yang sesungguhnya ile. Nyo enggak mempat karena makna droi nikmat ziyadah lebih. Jadi sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi lebih dalam pandangan Allah itu namanya dengan nikmat. Dan apabila adalah kepayahan daripada barang yang jadi sebab pada lebih syarafun mulia hamba. Dan apabila
adalah kepayahan daripada barang yang jadi sebab pada ziyadah syaraf lebih. Ziyadah pi lebih, syarafnya pi lebih seorang hamba dan ketinggian derajatnya, maka ialah nikmat pada hakikat. Ya, yang pada hakikat nikmat ikannya. Jika ada dan adalah kepayahan menyingkira ngan susahnya di ketinggi derajat seseorang. Nyen sebenarnya nyen nikmat nyen jalan yang membawa dia kepada nikmat. Ya, lagi dengan bersusah-susah mendapat kealiman. Dengan sebab dalam susah-susah getanyo belajar. Tanyo tamondok sampai 50 tahun, talaah kitab, menghafal kitab, membaca kitab, mengajari kitab, belajar kitab yang kan penuh kepayahan sehingga menerpalah ilmu jadi getanyo alim. Jadi kepayahan-kepayahan itu adalah juga merupakan nikmat pada hakikat. Ya, walaupun payah ke deh, walaupun susah ke deh, nikmat sih. Lagi kita tanya hek tak kerja, walaupun hek tak kerja ke deh, karena di penghujung kerja kita tanya nak gaji, nyan kan suatu nikmat, suatu yang menyenangkan bagi kita tanya sih. Walaupun tanya tak kalang susah ke deh, hek hai ka hek tu. Nyo nanti walaupun kepayahan ke deh, yang dengan kepayahan tersebut dapat bertambah kemuliaan seorang hamba dan dapat bertambah ketinggian derajatnya, makanya juga merupakan nikmat pada hakikatnya. Kesimpulan sesuatu yang membawa manusia itu menjadi tinggi derajat dalam pandangan Allah, apakah cara meraih sesuatu itu dengan mudah ataupun dengan payah, itu adalah nikmat namanya. Dan jika ada dibilangkan di dalam kepayahan, yang kala walaupun kedehji adalah berada dalam kepayahan dan percobaan dengan zahir juga, walaupun penuh dengan cobaan-cobaan secara zahir, penuh dengan rintangan-rintangan, penuh dengan kepayahan-kepayahan, namun pada hakikatnya itu adalah nikmat. Susah membawa senang, kan nikmat, walaupun susahnya jalan tanya membawa kepada nikmat. Nyamban lagi urung hek ke ibadat dalam dunia karena ridha Allah yang cukup raya sehingga merupakan syurga. Hanya walaupun takkan hek gedenya sebenarnya hek anak hek yang senang, menyenangkan, karena ujung-ujung senang. Maka ketahui olehmu, maka ketahui yang demikian, maka ketahui olehmu yang demikian, diberi taufik insya-Allah. Maka bertatepulah, mana ketahui pahami olehmu seperti demikian. Arti pahami olehmu yaitu nikmat itu tidak hanya sesuatu yang menyenangkan bak nafsu gedanya mentang. Kenyan di nikmat, yang hakikat nikmat sesuatu yang tanya lebih itu tinggi derajat tu, barangkali bagaimanapun cara meraihnya itu nikmat namanya. Apakah kita raih dengan mudah ataupun penuh kepayahan yang semuanya nikmat. Walaupun tak kitanya susah ke deh, kitanya tidak artikan nikmat seolah-olah bermangat-mangat sebab nikmat. Yang nikmat yang pada hakikatnya kitanya tentang makan, minum, tidur, hanya nikmat yang secara zahir, namun yang hakikat nikmat keraya derajat katanya kepada Allah. Dengan sebab ilmu, dengan sebab iman, dengan sebab amal. Maka jika engkau kata, adakah orang syukur itu afdal atau orang wara? Apabila engkau kata, apakah bersyukur itu yang afdal ataupun wara ataupun sabar? Orang sabar kan wara, sabar. Apakah syukurnya yang lebih afdal ataupun sabar? Maka ketahui olehmu bahwa sanya katakil syukur itu afdal, lebih afdal syukur terbanding daripada sabar. Menyu sabar biasa dia bala kan, menyu syukur kedua-duanya, ada bala nak bersyukur, ada nikmat nak bersyukur. Iban nak bersyukur dia bala geng wahlikat, alhamdulillah hana gijuk bala yang lebih rayu kan, kenara alhamdulillah kan bersyukur sikit, alhamdulillah selamat tu yang ke lagi bahasa Aceh untung hana meninggal tabo, untung hana habis roro tu, untung hana je yang kenyan untung yang keberuntung dak kena je. Jadi syukur itu lebih afdal terbanding daripada sabar. Ini atas satu pandangan para ulama nya salah, karenanya kan khilaf beda-beda bab pegah. Sebahagian ulama menyatakan syukur lebih afdal, lebih raya syukur karena lebih hak syukur daripada sabar. Sebab ini kita fikir bersyukur di atas yang mangat-mangat mantap, sebab ada juga bersyukur di atas yang susah, yang payah-payah bersyukur sih, yang kejit paling raya derajat syukur
Kebukti Allah gebegah dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya sedikit daripada hambaku yang syukur. Nah, tidak manusia yang dapat bersyukur. Ini suatu pertanda yang bahwa rupanya syukur itu lebih raya derajat daripada sabar. Ya, menyebabkan lebih susah bersabar sagai le. Cuman untuk taik lam syukur, kalau taik mandum dapat bersyukur, dapat mengucapkan alhamdulillah wa ta terima balanya payah. Tapi wa ta terima senang ngejuk oleh Allah Taala mengucapkan alhamdulillah, hana memu sengaja tapi kata ucap alhamdulillah haju. Wa ta mendapat nikmat, wa ta mendapat senang. Apakah senang lewat ilmu, senang lewat apa saja. Ya, jadi sedikit hambaku yang mau bersyukur. Maka dijadikan syukur bagi mereka itu yang khawasul khawas. Maka syukur itu dijadikan kepada ataupun bagi orang-orang yang khusus daripada yang khusus, mereka yang pilihan-pilihan. Syukurnya adalah tinggi derajat. Maka jadi urung yang dapat bersyukur itulah urung-urung pilihan Allah. Karena bersyukur tidak hanya di atas yang senang-senang menteng, bersyukur juga ada di atas yang susah-susah. Kalau watai kamu nak dapat pahami, baik terbayang kita hana syukur di atas yang bala-bala yang susah-susah, pada hina juga nak syukur. Maka ji syukurnya lebih payah, maka ji lebih afdal berbanding daripada sabar. Dan firmannya pada Nuh alaihi salam, dan juga firman Allah Taala kepada Nabi Nuh, putra oleh Allah, innahu kana abdan syakura, bahwasanya adalah ia Nabi Nuh hambanya yang banyak syukur. Berarti Nabi Nuh gekenlah Allah Taala, Nuh itu adalah seorang rasul, seorang hambanya, hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah. Kan tenang menteng. Ada hati-hati yang hana senang juga bersyukur. Kan terkenal Nabi Nuh siro nabi yang tua kan, yang sangat tua usianya, kotrip ke dakwah kaum ke, mertutun ke dakwah kaum ditna kaum ke puluhan sagai. Cuman mertutun ke dakwah kaum puluhan. Dalam satu riwayat umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Nah riwayat laganya 1000 tahun. Putakeun kaum ke cuma puluhan orang, ratusan tidak sampai. Cuman dapat bersyukur sih dengan perlakuan kaum yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Ya, ditna cobaan Allah Taala kalau gegaknya. Maka jika puji oleh Allah Taala, yaitu dengan katanya innahu kana abdan syakura, ya, kepada Nuh ya, Nabi Nuh. Dan firman Allah Taala pada Ibrahim alaihissalam ya, kepada Nabi Ibrahim teman. Ya, Nabi Ibrahim syakiran li an'umihi jitabahu. Hai mandum Nabi orang bersyukur tidak salah. Nya tega tiroro. Horot gok yang selalu bersyukur walaupun diejek hai terima dakwah Nabi Nuh, tetap Nabi Nuh itu bersyukur kepada Allah Taala. Nya Nabi Ibrahim teman. Nabi Ibrahim pikirlah ilmu kan. Nabi Ibrahim waktu usia 80 pokoknya baru nanik tu. Teman kan ditnagi coba alam oleh Allah Taala sehingga mereka itu bersabar. Yang secara adat nanti nanik geli. Yang syukur ia bagi nikmatnya yang dipilih akan dia. Nabi Ibrahim itu orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang mana beliau merupakan pilihan Allah. Dan karena bahwasanya pada menempati nikmat pada kesudahan, dan karena yang demikian itu kata kil, sesungguhnya diberi nikmat maka aku syukur, terlebih kasih kepadaku daripada bahwa dibala. Dan karena bahwasanya pada menempati nikmat pada kesudahan, dan karena demikian itu, karena na nikmat bak wataki wata gejuk bala oleh Allah Taala ujung-ujung kena nikmat nafahala wata kabih bala kan kagih senang tu. Jadi senang itu kan juga suatu nikmat diganti oleh Allah Taala susah dengan senang. Maka gekeun aku syukur terlebih kasih kepadaku daripada bahwa dibala maka aku sabar. Ya, kata kil sesungguhnya diberi nikmat maka aku syukur terlebih kasih kepadaku daripada bahwa dibala maka aku sabar. Jadi ada kata kil menokeun ki menyogejuk nikmat aku bersyukur dan menyogejuk bala aku bersabar. Karena pada bala itu juga ente ena nikmat hit. Nyo kan
nyo kalau ilmu kagak pertempatkan le pendapat kilnyo, yaitu menyembah nikmat bersyukur, menyembah bala itulah bersabar. Menyembah dua macam juga yang atau menyopon bunuh ke begah bak bala bersyukur yang menan. Cuma menyekenkil kan kemenan. Bak ujung daripada bala kena nikmat hina kan bersyukur. Cuma waktu tengah bala kan bersyukur hina bersabar. Menyamanan nikmat itu kita syukuri, bala cobaan itu kita sabar. Dan kata kilom ada juga pendapat kil, tetapi sabar itu afdal. Yang lawan pendapat yang menyatakan bahwa sabar lebih afdal berbanding daripada syukur, karena bahwasanya terlebih besar kepayahannya, maka adalah ia terlebih besar pahalanya dan terlebih tinggi derajatnya, karena sabarnya adalah lebih raya susah ya, maka lebih raya sabar berbanding pada syukur. Karena apa kan bak sabarnya adalah karena ana kepayahan, karena ana kesusahan, olehnya lebih raya pahala lebih tinggi derajat ya. Nyan hana getinjau urat tinjauan puno nyo hana bertentangan pendapatnya nyo lain cara tinjau le urung yang bersyukur di atas bala kan berarti hana de susah bala abek salah de susah bak balanya tumai goknya kan bala de kan cobaan de lewat dari cobaannya de dah lewat daripada cobaan wate gejuk le Allah Taala susah ke katanya mana misu yang kan diri susah yang de bagoknya dibalik daripada susah. Yang pertama dijanjikan pahala besar, yang kedua entong ada gejuk bala yang lebih raya daripada balanya. Kata apa? Oleh Allah entong bala yang gejuk oleh Allah kan masalah agama, artinya musibah tubuh hana si musibah nyawa, musibah tubuh hana musibah iman yang mana-mana. Jadi kan yang gejuknya kan sama dengan lebih kecil deh yang lain kan kenorat hana deh bala nyan urung yang bersyukur, yang gekeng bersyukur di atas bala, cuma menyehino bersabar di atas bala, bahkan lebih raya sabar dikarenakan menanggung kepayahan. Maka jadi kena ada getinjau agaknya berarti erat segi diri tengah gekirim bala kena ada kekalan diurung je erat segi kan kirim balanya mentang yang lebih lo, makanya bersyukur. Nyu hana bertentangan ni. Satu pendapat menyatakan lebih raya sabar daripada syukur, satu pendapat menyatakan lebih raya syukur daripada sabar. Apakah pendapat kedua itu bertentangan? Tidak, karena lain-lain mempertempatkan. Orang yang pegah lebih raya syukur tabanding daripada bersabar, yang kelak gepedoman lagi ayat-ayat di pai alnyalam dalam musibah-musibah bala-bala mereka itu dapat mensyukuri karena dia balasan yang raya. Sedangkan orang yang pegah putakeun bersabar bunuh karena awate kekirim bala hinan ke gedanya tertanggung kepayahan kesusahan sehingga bersabar. Padahal di baliknya engkau bisa tenang itu ya, sehingga tinggi derajat dengan bersabar. Firman Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, dan bahwasanya kami dapat akan dia orang yang sabar, sebaik-baik hamba itu bahwasanya yang banyak kembali kepada Tuhannya. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba itu bahwasanya yang banyak kembali kepada Tuhannya. Nya dipuji oleh Allah Taala rasulnya dalam Al-Qur'an, mereka itu adalah bersabar. Segagat manusia adalah manusia yang mau menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Yang kedua kirim bala musibah oleh Allah Taala, mereka itu bersabar dan mereka itu tawakal kepada Allah Taala. Maka jika naga pegah salah satu daripada tanda Allah Ta'ala telah mencurahkan cintanya kepada seorang hamba adalah sabbarahu alal bala, gebi kesabaran oleh Allah terhadap hamba itu di saat datang bala. Ka menyesira urung wate dikirim susah, wate dikirim sakit apa seolah-olah pengaduan ji menunjukkan hana riza kepada takdir Tuhan yang kan urung kasih oleh Allah. Tantang bertanya yang nak sakit Nabi O mumang ratau le urung tiak pegah ke mumang bertanya Nabi O susah menansit yang menanlah kira-kira nyan urung nyan bukan urung yang mendapat cinta Allah, beda ke leka benci si biasalah. Tapi punya urung yang mendapat cinta Allah adalah mereka itu sabbarahu alal bala, dapat bersabar di atas bala. Ini salah sabar, makanya lagi kebegahino ju yaitu Allah nepuji urung-urung yang bersabar.
dan awate mereka itu dapat bala bersabar dan menyerah urusan kepada Allah Ta'ala. Sebab heknya ini ilmunya ilmu hek bata praktek, hek perasaan, karena di jiwa katanya hanya digalak mendapat susah untuk dia abah sakit tu yang bah sakit ilaha yang perlekan bumangat tabi tabah, tapi menyokana ilmu yang laginya tak gusuk dada, tak sabar, tak hadapi cobaan yang diuji oleh Allah, mudah mangat. Jadi dalam susah itu ada nikmat, dalam payah itu ada senang. Jadi pakan karena ilmu kata rupanya hinan ke huyu bersabar untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya, nyembahan kah. Dan lagi firman Allah juga dalam ayat yang lain, Allah menyatakan wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang yang sabar itu pahala mereka dengan ketiadaan hisab. Nyalom bukan? Nyo menunjukkan bahwa sabar itu lebih afdal tabanding kepada syukur. Kedali geba Allah gesempurnakan pahala orang-orang yang bersabar, serta pahala itu diberi oleh Allah Ta'ala dengan tanpa hisab. Jadi tak gejuk oleh Allah Ta'ala kepadanya berkat pahala sabar. Nyo kelai-lain tinjau nyo. Pada gejuk musibah geda yang pertama ile tak sabar atik kepayahan. Oleh yang tak syukuri atik balasan diberi pada kepayahan. Menyemenan wate gejuk nikmat langsung dapat bersyukur. Wate gejuk susah dua boh kita praktek. Tengah-tengah dalam susah kita praktekkan sabar, dalam susah itu pula ya dapat kita praktekkan syukur. Bahkan karena wate dibalik daripada susah na janji senang, na janji pahala seginyan kita yang bersyukur, tengah-tengah tapikul kepayahan bak watenyan kita yang bersabar. Tengah tapikul kepayahan watenyan kita bersabar. Yang bersih lagi kita berada di pihak benar. Terjadi perdawaan. Tanya karena tanya berada di pihak yang benar, tanya bah dicaci, dikenaju, hai bi seorang karena menyata seorang tu dia salah tanya. Jadi enggak supaya benar getanya untuk tanya berada di pihak yang benar dan menang getanya karena seorang, jadi bersabarlah. Dan dia hendak baik ke julai. Sebab untuk tanya yang menang. Nyambat. Benar kan dia kemenangan uku. Cuman bak tak terima penghinaan kan dia bersabar. Cuman segi untuk dia hebat tanya untuk berada di pihak menang. Dapat bersyukur. Jangan salah sabah contoh karena jadak tak contoh-contoh dalam kehidupan kita ni. Ya, jadak tak memang. Bak ada bak tak didik anu tapi kan mudah-mudahan yang. Cukup jera tu. Ladu-ladumnya yang patuh terarah juga kehidupan ni. Yang hana pun nak pegah. Tanya mandum kata tanya mandum nanu kata nya kata yang. Jadi kadang-kadang butuh kesabaran yang luar biasa tapi jengkel terus tu. Akhlak ji dapat berubah tu, dapat hanagat. Dapat bersabar, you bersabar. Ngan ged apa-apa hante kaget ji. Hai ged lagi urung peget sikin dia kena juga bak urut ged bak peget ged hasil ji. Tapi kan payah getempa dengan susah payah. Perlu kesabaran. Pada getempanya. Hai membak menuntut ilmu tidak keberah Imam Ghazali kan. Apabila kamu tidak mau menanggung kesusahan belajar, maka kamu akan menerima untuk yaitu kesusahan dan keneju melarat kebodohan kemenan manalah kira-kira haji jadi dalam ayatnya keberkah Allah Ta'ala gejuk pahala yang raya ke urung bersabar serta dengan tanpa hisab. Dan lagi firman Allah dalam ayat yang lain juga Allah nak pegang wallahu yuhibbus sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Bermula Allah Ta'ala kasih akan orang yang sabar. Dalam ayat ni lebih derajat syukur, dalam ayatnya lebih derajat sabar, yang kedua juga lebih sabar raya, syukur pih raya. Cuman lain-lain segi tinjau sagai. Kan berarti kau buat menyembuhana raya. Kataku tak baca tu bahwasanya syukur yakni orang syukur itu pada hakikatnya tiada ia melainkan orang yang sabar. Yang kalau kita kagak uraikan mana? Ini kan kagak buka kesimpulan bertanya bahwasanya syukur yakni orang yang syukur itu pada hakikatnya tiada ada ia melainkan orang yang sabar. Tira orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala pada hakikatnya dia itu adalah bersabar ya. Kan lekang dua persis lagi kan tira orang yang beriman pada hakikatnya dianya itu ada Islam. Tira orang yang Islam pada hakikatnya ada iman. Ya kan? Bukan. Jadi tak ada rukun iman.
ngerukun Islam dah kena juga kan taboh mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Cuman mengucapkan dua kalimat syahadat ke masuk dalam satu juzuk iman, mengucapkan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Di satu sisi dianya itu Islam, di sisi yang lain dia itu iman. Jadi tiada orang yang bersyukur itu melainkan juga dikatakan orang yang bersabar. Tiada orang yang bersabar itu untuk melainkan orang yang bersyukur. Kelebuk menantu. Dan orang yang sabar pada hakikatnya tiada melainkan orang yang syukur. Yang kala tiada orang yang sabar nyen pada hakikatnya itulah mereka itu bersyukur kekun. Menyotanyo han dapat bersyukur, haik dah sabar. Waktu gejuk oleh Allah Taala suatu kesusahan lah budip. Dah sabar pakan karena kita orang bersyukur, makanya mampu bersabar. Dah bersyukur pakan karena kita orang bersabar. Tak ada waktu gejuk kepayahan oleh Allah, bersabar lepon. Bersabar, sabar, ujung-ujungnya jadi orang bersyukur. Ya, bersyukur dengan mendapat nikmat. Ya, menyemenan dalam sabar untuk nak syukur, dalam syukur hina nak sabar. Cuman maka jika hana mukhalafatnya, orang yang sabar pada hakikatnya tiada ada melainkan orang yang syukur. Karena syukur di dalam percobaan, ya kala. Karena syukur di dalam cobaan, dalam bala benar kau bersyukur, orang fikir kiban tak bersyukur. Ini tiada sunyi daripada percobaan yang ia sabar atasnya. Kala. Getanyo bersyukur di atas bala. Bersyukur di atas bala nyo adalah halekang daripada nasabah hinan. Munyo hana sabar atas bala hai dah bersyukur. Pada gejuk bala oleh Allah Taala. Kiban cara supaya kita dapat bersyukur. Yang pertama akan berdeh ta'a di balik bala itu ada faala. Yang kedua akan berdeh ta'a juga dalam balanya ni kecil balanya tak banding kepada bala yang lebih raya dalam menuju oleh Allah. Munyo menan ngak dia kecil kan butuh sabar. Munyo hana sabar tu hana dihubutnya. Waktu gejuk susah oleh Allah Taala. Nah dihubut susah, hai tem dihubut susah munyo hana tem sabar. Tapi di saat tak sabar, ubut yang kejut sebesar apapun bala yang nujuk oleh Allah Taala, di saat kita hadapi dengan sabar, maka terasa kecil bala tersebut. Itulah hakikatnya adalah dia itu orang yang syukur. Hebat hal bang geuraikan ni no. Ya, lagak yang kata-kata aja hiung. Yaitu kiban ke begah tiada melainkan orang yang syukur. Karena syukur di dalam percobaan ini tiada sunyi daripada percobaan yang ia sabar atasnya tak dapat iada. Artinya orang yang bersyukur di atas cobaan nyen hanjit han mustilah mereka itu telah bersabar daripada bala tersebut. Karena apabila tidak dapat bersabar di atas bala, maka tidak akan mungkin mereka itu dapat bersyukur atas bala tersebut. Dan jangan terkejut padanya. Makna terkejut hino tidak berkeluh kesah waktu bala. Punya orang berkeluh kesah tidak mampu bersabar. Di saat tidak mampu bersabar, maka tidak berhasil bersyukur. Maka bahwasanya syukur itu membesarkan orang yang memberi nikmat atas had satu batasan yang menegahkan daripada maksiat akan dia. Jadi syukurnya adalah tapraya Allah yang jud nikmat judakan Allah. Ya, syukurnya adalah tapraya Allah. Tapraya Allah dalam batasan yang handruk getanyo dalam maksiat. Ya, yang bersyukur kekan wate nijuk nikmat oleh Allah Taala ke getanyo kita besarkan getanyo peraya Allah Taala. Tapi perayanya baik bak maksiat. Menyukarah bahawa maksud anda syukur pada Nabi Allah Ta'ala sesuatu yang kenikmat, apakah nikmat harta, nikmat ilmu, baik dengan nikmat tersebut jatuh dalam maksiat. Jatuh dalam maksiat tidak dikatakan lagi syukur. Dan terkejut itu maksiat ya. Berkeluh kesah waktu gejuk bala oleh Allah Ta'ala nyen adalah namanya dengan maksiatnya. Nanti lagi kita pegah bunuh waktu Nabi musibah oleh Allah Ta'ala ngen tak pegah-pegah musibahnya seolah-olah mencerminkan hana ridha hati. Kan hanjut yak mutang watai hana sapuna. Kan hanjut yak minta solusi jalan-jalan keluar watai tanyo ditimpa kesusahan pikiran kan hanjut jut. Tetapi nanti sigaga deh mengisyarah kepada bahwa hana ridha tak terima ketentuan Tuhan. Dan orang sabar itu tiada sunyi daripada nikmat. Orang yang bersabar nyo adalah hanlekang daripada nikmat. Nya urung bersabarnya nya berarti urung mendapat nikmat karena ujung syukur. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya lagi liket ke begah bahwasanya kepayahan itu nikmat pada hakikatnya karena susah-susahnya pada hakikatnya adalah nikmat.
atas makna yang telah dahulu lagi yang kagak boleh ikut. Maka bahwasanya ia syukur pada hakikatnya apabila sabar. Ia syukur pada hakikatnya apabila sabar. Orang yang dapat mensyukuri, artinya syukur pada hakikat apabila mereka itu dapat bersabar. Artinya orang-orang yang bersabar pada hakikatnya mereka itu bersyukur. Karena bahwasanya ia hisapkan dirinya, karena bahwasanya ia hisapkan dirinya daripada terkejut karena membesarkan Allah Ta'ala. Ya, karena habas hai kepu hisab makanya nampum, karena bahwasanya ia habaskan dirinya daripada terkejut. Jadi kena pegah syukur itu pada hakikatnya apabila sabar. Apabila dia itu dapat bersabar adalah berarti dia itu adalah geken orang bersyukur paken, karena bahwasanya ia petun hisap habasnya gepetun ro gegekekang ro daripada terkejut engke berkeluh kesah susah apa-apa sehingga membawa kepada hana riza ketentuan Tuhan. Nyu terkejut hinau getendra gehanruh lagi nyan pada gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala, hanruh membenci cobaan-cobaan atau gejuk oleh Allah Ta'ala, kemudian bersabar yang pada hakikatnya itulah orang bersyukur. Yang ke wata gejuk bala oleh Allah Ta'ala pakan tanya dia tak balanya nubut kecil balanya karena getanya bersabar maka jadi hubut karena membesarkan Allah, karena dia peraya Allah. Wata gejuk bala oleh Allah Ta'ala bak tanya dia hubut bala karena dia raya Allah, tak besarkan Allah. Dan itu diri syukur, nyokonyo syukur yang pada hakikatnya. Artinya nyo mata atas ke bekah wata gejuk musibah oleh Allah Ta'ala ke kedanya, pandanglah dengan pandangan iman siapa yang sampaikan musibah tersebut. Allah, punya Allah yang sampaikan musibah tersebut kecil juk kepegala ilm yang lebih raya oleh Allah Ta'ala. Punya menan bak watenyan getanya tak tempuh jalan sabar ujung ji syukur dan diri syukur kepada, karena syukur itu yaitu membesarkan Tuhan yang menegahkan daripada maksiat, karena syukurnya tak perai Allah Ta'ala dan tertegah daripada maksiat, ya, tertegah menegahkan daripada maksiat. Batai perai Allah Ta'ala tapi tertegah bak maksiat, baik perai Allah Ta'ala ruh la maksiat yang kaken, ataupun watai gejuk bala oleh Allah Ta'ala ke katanya alhamdulillah tak kena ju, yang dengan bala tersebut adalah nafahala di baliknya. Ini kan syukur untuk dapat bersyukur karena yang dia, dan karena orang yang syukur itu menegahkan dirinya daripada kufran kekafiran dan keju ingkar lagi ingkar nikmat. Orang syukur getendra daripada kekafiran ingkar, maka sabar itu sabar ia daripada maksiat, karena getendra daripada ingkar nikmat berarti kageken orang yang getegah daripada maksiat. Mana maksudnya wata gejuk bala oleh Allah Ta'ala tanya kan hana apa-apa tu, hana apa-apa berarti kata tegah daripada maksiat, karena wata apa-apa tu yang kan maksiatnya. Jadi tendra daripada maksiat itulah pada hakikatnya bersyukur dan menanggung akan dirinya atas syukur dan sabar atas taat. Artinya menanggung membawa dirinya itu kepada mensyukuri dan bersabar di atas taat. Maka jadi syukur itu sabar ia atas hakikatnya. Maka jadi syukur itu maka menyomenan syukurnya adalah sabar ia atas hakikatnya. Syukur yang kesabar pada hakikatnya, sabar itulah syukur pada hakikatnya. Ini jalan di sabar searah. Dan orang sabar itu orang yang sabar gepraya membesarkan Allah Ta'ala hingga menegahkan dia, yakni daripada terkejut. Orang yang bersabar juga getendrau daripada berkeluh kesah atau bala yang dijuk oleh Allah. Pakan karena gepraya Allah, yang karena membesarkan Allah Ta'ala daripada terkejut pada barang yang mengena akan dia. Nah, gepraya Allah Ta'ala sehingga haneruh goknyan apa-apa terhadap pu yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Mengadu yang sewajarnya, kan mengadu yang mencerminkan tidak ridha kepada ketentuan Tuhan, dan ditanggung akan dirinya atas sabar, dan pada gejuk bala lagi pun getanggung atas sabar. Maka sanya telah syukur ia akan Allah Ta'ala, nya berarti dianya itu telah bersyukur. Wata gejuk bala dia itu bersabar, pada hakikatnya dia itu telah bersyukur. Maka jadi pula ia orang yang syukur pada hakikatnya. Kalau enggak syukur sih nya walaupun gewot kena gedeh nya mantang atas ke pegah. Syukur dengan sabar lain jalan jak baca tahu dua sabar untuk searah. Dan karena bahwasanya menahan dirinya
daripada kufran serta disengaja nafsu baginya itu kepayahan yang sabar atasnya oleh yang syukur, diberi taufikkan dia sabar. Ya, nyambah. Jadi orang yang bersabar di atas kepayahan, maka Allah akan melimpahkan taufik kepada Allah Ta'ala supaya dia itu dapat bersyukur. Nya kan taufik Allah gebi keurian dan peliharakan dirinya daripadanya, dan juga dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga harus dalam dosa. Waktu dipelihara oleh Allah Ta'ala itu kan suatu nikmat. Waktu Allah gejuk bala ke katanya, dalam bala tersebut katanya dapat tak kekang raut hingga hana berkeluh kesah. Nyan sehingga nyan kan bala tersebut membawa tanya kadang semakin taat kepada Allah Ta'ala. Itu kan taufik Allah. Menyemana itu kan nikmat hinan sehingga dia duduk bersyukur atasnya oleh orang yang sabar. Yang mendapat rasanya bersyukur le orang yang bersabar. Artinya sabar itu menjadi jalan yang membawa manusia kepada bersyukur. Maka salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada taulannya. Salah sabuh daripada keduanya syukur dan sabar tidak dapat dilepaskan, dipisahkan. Dan karena orang yang mempunyai mata hati yang membangkitkan atas keduanya satu, dan yaitu melihat ia akan derajat istiqamah. Ya. Segatu dan karena orang yang mempunyai mata hati, orang yang udip iman, hati udip dapat memandang jauh ke depan, yang membangkitkan atas keduanya hanya satu, sabar kan, yaitu sabar dan syukurnya sabar harahdi, dan yaitu melihat ia akan derajat istiqamah. Bagainya dengan sebab istiqamah di atas bersabar karena watai gejuk bala, niat adalah ujung-ujung itu sabar merempek, syukur merempek. Pada kata setengah ulama rahimahullah ta'ala, maka daripada ini jalannya kami meno ke jalan-jalan para ulama-ulama sufi, bersyukur dan bersabar, dua perangui goknya yang tak lepas tak lekang. Hanya dua perangui ke yang memperangui tersebut kata bahwasanya salah satu daripada keduanya tiada bercerai daripada yang satunya, maka kenalkan olehmu akan jumlah ini, wabillahi taufik. Kedua perkara tidak dapat dipisahkan. Ini panjang uraikan ini, yang ujungnya satu, hanya ngat moho kiban gekeun tanya dapat bersyukur di atas nikmat, bersyukur di atas bala, bedeh di balik bala nah janji pahala. Kan ada nyan baru truk batitik, makanya tak apa habis tak nyoknya katuk pasal enan tanda pasalnya nah enan kajut kibana putra yang perleta yang nah jut nya bak bagi ya hana syarat abaji myo bagi fitrahnya watai ke bagi yoknya nah hinang dalam daerah watai bagi fitrah na urang yang tak baginya dalam daerah becak pindah luar daerah sebab ban tacok dari daerah nyo ke dengan pembahagian fitrah masa nya yang tajuk fitrahnya ho dan juk pu urang yang di luar daerah tajuk ataupun ke urang yang dalam daerah, ke urang yang dalam daerah tanya dalam balat maksudnya hana batas sebab ji sampai ke pegah tadi gedi hana fakir miskin muthiro pilang balatnya balai samping ji piana hana jit prek pajan wujud mustahik watanya yang gebudubit nyo contoh tak pegah itanya kabih tabuh jakut mandum tanya urung kaya hana tetaho salur gampongnya kecamatannya kaya kecamatan belah di kaya mandum kaya kakek kubah jakutnya ile pajan na mustahik jakut jauh cuman menyoba tanya orangnya tak jai urung gasin makanya ke bagi hijau pajan-pajan tak nak bagi sampai nak urung berhak terima kita hana menyo fitrah na batas cuman menyo kalewat batasnya kan gadah wajib tak nak cuman but garum tu harembut menyo ka getak ki sampai tamang malam raya kedua hana bobo fitrah pada ikutnya dalam daerah urung terima fitrah na mampu guna gejuk tapi han gejuk hana satu kongsoran sampai ke malam raya kedua nyan but gaharum fitrah wajib boh
Pembahagian tidak ada batas. Sehingga apabila hana mustahik jakut mandung urung kabeh kaya, nyan adalah simpan harta jakutnya. Pajan-pajan merempek mustahik jakut, juk jakut. Kan mesti butik bagi ya ju, butik kana amah hana mustahik ni je bagi. Yang mana? Ya. Hidih je ibu. Je pula mana mi kabalek hidih juta ibu. Papa yang daerah haji yang kehinan juta ibu. Teman tabuh bat ayo pijut. Sabah mentang, sabah tempat, sabah kecamatan. Jut lain kampung sagai. Tapi mentang di dalam sabah kecamatan, tabuh je bat ayo. Teman lah kaidin nyan karena kabalek. Bek tua-tua nyambak lah kaidin nyan. Yang mendu pe lah kaidin. Dak nasi kurban tu watan musim haji kan nasi kurban tu kan yang kabalek. Pegah sikit supaya ngak sah sabah bahagian keji. Kan hanjit si kurban iji kan kabalek nyan fitrah je tabuh akikah je si kurban je si syarat mandum la kaidin. Kan berarti hantah dak la kaidin kanyan bela kaidin mengasah. Ya. Ya golong wajib kau meninggal. Bak so yang laki idin pun apa yang laki idin bak keluarga sebab kamu meninggal iji apa yang laki idin karena jaga fitrah yang kata ju iji baru laki idin apabila manteng milik jadi apa kata juk panina teman lom ketika bagi itu pada milik ke malam karena kegejuk ke serah teman tagai tunggu imum pun kan milik ikutnya salurkan lagi harta jakutnya kecualinya mantap milik urung je tanyo kata juk jakut tanyo tak bagi kero taju na jakut siro tok tajuk ju jakut hari setingah ataupun 2 hari ju tajuk ke fakir miskin nya meninggal itu apakah le fakir miskin yang tajuknya giak pulang ke waris ke tanyo hana sabak kagadah milik ada kata juk walau wajib kan berarti jejak pulang. Tanya ada kata juk ni nak memang ada milik itu. Walaupun belum tahu wajib hana ada lain tinjau. Nah yang ke apa agaknya kan le fitrah kakeh kan fitrah wajib. Di mana fitrah sunat kan berarti tak bukan fitrah sunat sedekah sunat bedakan. Pernah wajib tu mai yang sebab memang hana merempak juzuk sebab tu kegebukan sah. Lagi orang bayi nazar segala wujud pun yang kagak yang gemenazar. Sebab ini dengan sebab tanya utama nazar yang karena jid untuk bayi kajid untuk bayi walaupun dalam wujud putra yang atas tam nazarnya menyopulih sakit baca surat yasin 3 truk sakit anak pulih-pulih lah tak baca aju niat sebagai pembayaran nazar sah sehingga wate pulih sakit anak bayi le sebab kau wujud yang hanjut golom tamu nazar nyu kadang-kadang entuk kena tamu nazar tak baca aju surat yasin 3 truk untuk tamu nazar tu bayu kala jamun nya hanjut sebab golom na sebab lagi golom sebab tamang dalam Ramadan alah malam mak megang tajuk juga di malam megang puasa ke mak raya tajuk juga di fitrah sebab ada puasa raya sehingga tabuh sih nya tabuh juga di jenuh hanjut walaupun mentau udip bukan sehingga hampir raya jadi lain jadi benar salah satu sebab dia benar karena kajut ke boh walaupun hana sah ke fitrah yang kesunat kan kajut hana sik lagi pulang dia berarti bitu kan bitu dan lagi supir tu ya jam tu rumah tu daerah kan kata wajib dekat walaupun dah wajib yang belakang maka inan kena wajib dekat inan juga bu inan dia belum ber di daerah kan hana urung siro ni hana urung siro ji daerah kan siro dan ya bagi haji menyatu ke dia hana urung jit pindah jakut baru ada banyak lewatnya kau mesti mah metruk lautun yu pakri yang kau susah bagah hinan balat idayo ana mesti je hinan jit pindah lain lewat kecamatannya ataupun patah yang na urung untuk ada yang jebak kedai tablau ber tabuh ju jakut fitrah yang ke menyo video yang beredar saya anjik terima fitrah kah kau na yang tak nyo bekle tasurah kepanjang tak ale bekle terjadi perdebatan jaga kepegah tungku imam hanjut
perangkat hanjut karena na gaji kan sampai menan ke buka ilung surah lorong pok bagure tungku imumnya ame jakut nya sagai teman nak pegah guru ilung ka almarhum ke Abu Tu Allah maghfir lahu warhamhu nyamnya nak tanya maka je ilung tetap lagi je hiju apabila dia itu jadi amel nyanjut sampai ke pegah urung kaya itu boleh jadi amel urung kaya je kami kan je jakut agaknya hak amel teman yang ke maka je hurajuk maka je waktu beredar videonya ambek media baik tak debat tak hari karena mandung urung maling semuanya itu ada pegangan masing-masing itu yang hana tersalahkan pendapatnya kamu mudah berupa kagak menanju kabeh yang kenyan amel saja kedua amel ke bah naruh amel dia itu dilantik menjadi amel pakan ayah naruh dalam amel teman goknya nak gaji untuk goknya waktu kerja goknya ujrah ke kerja kan je ujrah kerja ya manalah kira-kira maka ji baik tapu panjang tak masalah khilaf takut beredar untuk video-video ipat kamu pak seolah-olah ipat urujih pegang medih terserahlah bagaimana cara memahami teman lagi dalam kitab tidak boleh terhadap wali itu siapa apakah wali itu pemimpin apakah wali itu imam yang kena perlu talaah kembali walinya tahu tidak boleh terhadap wali mengambil zakat fitrah walinya tahu apakah tungku imam apakah yatih tungku imam perangkat ini payah perhatikan lo hanya ke haba ulama haba urmalim yang pegah aparatur kampung itu tidak boleh mengambil hak amel karena mereka itu ada ujrah dari pemerintah gaji daripada pemerintah kakak lagi ni juga punya kakak lagi ke pegah tak beramal ngeradak juga kahana kacole tak beramal mudih kakak jitsit punya mudih ilmu itu ya Aji saboh hanju saboh tak kacau ya goknya jadi amel goknya sirau fakir kan orang fakir tak angkat jadi amel tanya goknya jadi amel ada kunjung setelah diangkat jadi amel diangkat resmi apakah goknya jicok 12 senif hanju teman nasurah cok 12 senif nah lu gecok goknya ada hak ame iaitu hak engkau goknya kerja duda goknya ka perle kepada belanja kabih belanja ke belanja ataupun kabih ke nafkah engkau kasihin ke siapa nak jakut manteng sedang pembahagian jik lah kelo yang baik manteng na yang dicak ujrah pun manteng koh pun mata gua silap kau putuh kedua silap di engkau kerja gaknya ukuran siapa silap kau pula teman ke kahan nasib sapuna ke belanja air rumah ya lah ke jakut lah mata miskin gaknya jik teman menyutinguh lah masa cok kena hanjir 20 senif biji tengah cok atas senif sabah amil lepak pun anak cok senif lain nyen apabila pada sabah jakut menyolai lain jakut sijih pinajuk jakut katanya sijih pinajuk jakut je lain nyoba sabah jakutnya hanjit cok 20 senif sirau-rau bak sabah pembahagian zakat itanya bak jakut yang tengah gebagi jenoi kampung berempat senif fakirnya kah hanjit cok atau miskin nya hanjit cok atau gharim ya yang menang tapi orang lain yang juk kedanya ule kengkan bak sabah nya kala elam si A pinajuk jakut kedanya horat dijijuk orang miskin untuk si B karena si B nya dia yang bak tanya na mutang kira du mutang mijuk derak gharim dia lain kan bak satu jakut ya nyambah menyebab sabah jakut anjing cok 2 senif gaknya kejuk ke na utang hutang hanali teman cok jakut ke rak miskin duda-duda kagak mutang lam kagak cok rak gharim ini yang lain kan bak sabah jakut jadi bak sabah jakut yang hanjit cok bahkan menyutana tanah rak cok jiti tapi lagi bunuh kejadian dah pegang walaupun bak sabah jakut kira orang yang mentang fakir orang yang gharim watai lagi cok jakutnya kagak bayar jutang orang yang mentang miskin ke je lah kalau merasa miskin ke adanya yang garinya kita jakut wajib udah jakutnya untuk berhutang ya menyekan hutang aja kan kepakai untuk yang kekan bayar hutang bahkan lebih daripada ukuran hutang wajib pulang nyo tadi jakut je datang cuma orang juga jakutnya hanya ke pegah puron enggak nyo ke sini garim kan berarti ada nan miskin ke goknya walaupun goknya nak gemutang goknya seneh miskin pina gecok rasa seneh miskin pijut berarti menyebabkan orang nyo ada seneh garim berarti nyo wajib udah wadanya
bayu 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 hutang. Sebab ji bak tanya kadang-kadang hana bentuk karim. Sebab ngeu fakir miskin macam kala. tidak mesti zakat Mandum zakat, ubena Quran, ubena zakat. Hana mesti zakat fitrah, dak zakat lain menanti. Gop ate wate ijuk ketanyo atu seneh karim, apakah ijuk peng, ijuk zakat benda, lagi limo, lagi mu. Nyan wajib pergunakan untuk bayu hutang. Anjek lain lah. Maka je tajuk ijuk ada fakir, ada miskin, ya orang kau je dah bah. Tak bayar hutang biji tanya. Tak pakai untuk belanja nafkah keluarga biji. Nya menang. Ka? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad